kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ini kata Rasulullah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mengupas mengenai ayat yang pertama mengenai surah Al-Lahab. Dan Abu Lahab kita harus kenal dulu lebih jauh lagi mengenai siapa sih Abu Lahab ini. Abu Lahab ini adalah merupakan salah satu orang yang disegani di kalangan kaum kafir Quraisy. Dan beliau adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah dia adalah merupakan saudara kandung ayah beliau, saudara kandungnya, saudara kandung ayah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 4 orang paman, yang masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama tadi siapa? Abu Lahab. Dan Abu Lahab di sini adalah orang yang memerangi dakwah Rasulullah SAW, dan dia tidak pernah masuk Islam sampai dia meninggal dunia. Itu Abu Lahab. Lalu yang kedua Abu Thalib. Abu Thalib di sini meskipun keyakinannya berbeda dengan Rasulullah SAW, namun Abu Thalib adalah paman yang senantiasa membantu dakwah Rasulullah SAW, membantu dakwah Rasulullah SAW dan membela Nabi SAW. Tetapi ketika dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik, itu siapa? Abu Thalib. Berbeda dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Abu Lahab betul-betul orang yang musuhi, akan tetapi Abu Thalib membela dakwah Nabi SAW. Namun ketika dia meninggal dunia masih tetap dalam keadaan musyrik, belum Islam. Kemudian paman yang ketiga yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah. Dan Hamzah inilah membela Nabi SAW sejak awal Islam, dan beliau masuk dalam agama Islam dan meninggal pada saat perang Uhud. Ini siapa? Hamzah di sini. Dan yang keempat adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah paman Rasulullah SAW yang masuk belakangan. Yang masuk belakangan. Dia masuk Islam terlebih dahulu adalah Hamzah. Kemudian siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ada 4 ya. Jadi Abu Lahab, kemudian di sini yaitu Abu Thalib, Hamzah dan Abbas. Ini adalah paman Rasulullah SAW. Dan Abu Lahab adalah satu-satunya paman Nabi SAW yang memusuhi dakwah Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap kali Nabi SAW selesai berdakwah, Abu Lahab muncul untuk memprovokasi orang-orang yang didakwai oleh Rasulullah SAW. Sukanya provokasi, provokator di sini. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, maka Abu Lahab di sini selalu buntuti kemana Rasulullah SAW pergi berdakwah, selalu dibuntuti. Untuk apa? Untuk memprovokasi orang-orang. Supaya apa? Supaya tidak percaya terhadap Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat di sini, an Rabi'ah bin Ibad ad-Dali. Rabi'ah bin Ibad ad-Dali. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basra'aini bisuqi dil majaz. Yaqul, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah." Di sini Rabi'ah bin
maka niscaya kalian akan beruntung. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nas mutafassifuna 'alaihi. Lalu beliau masuk lorong-lorong pasar, sementara orang-orang berkumpul kepada beliau, heran dengan perkataannya. Jadi orang-orang itu berkumpul yang mengelilingi Rasulullah SAW, kemudian dia heran atas perkataan Rasulullah SAW. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskutu. Maka aku tidak melihat seorang pun yang berkomentar sementara beliau terus berkata, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Tidak ada seorang pun yang berkomentar. Rasulullah SAW terus berdakwah, la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, maka engkau akan selamat, engkau akan beruntung. Inna anna wara'ahu rajulan ahwala wadi'al wajhi. Kecuali apa? Hanya ada satu di sini. Di belakang beliau ada seorang yang juling. Tahu juling apa? Juling itu apa? Kecil di sini ya. Orang yang kecil ya. Akan tetapi apa? Di sini rajulan ahwal, juling, wadi'al wajhi, dan tampan. Tidak ada seorang di belakang Rasulullah SAW yang dia adalah seorang yang juling, ya, yang kelihatannya kurus, akan tetapi dia memiliki wajah yang tampan, memiliki wajah yang tampan. Dan rambutnya ada dua kepangan, ya. Di samping tampan, rambutnya itu berkepang di sini. Kemudian dia berkata, innahu sobiyyun, ya. Sesungguhnya ini adalah sobi. Ya, orang tersebut mengatakan ini tuh sobi. Apa itu sobi? Kalau sobi dalam bahasa Arab itu artinya apa? Sobi itu maknanya anak yang masih bayi, ya, di bawah 5 tahun. Ini namanya sobi. Akan tetapi dalam bahasa bahasa Arab dahulu ini sobi itu maknanya orang yang meninggalkan tradisi leluhur. Ya. Jadi orang tersebut mengatakan bahwasanya ini adalah orang yang meninggalkan tradisi leluhur atau orang yang pendusta, ya, kata orang tersebut. Kemudian aku berkata di sini, ya, innahu sabi kadhib faqultu man hada? Siapa ini? Qalu Muhammad bin Abdullah. Berkata, siapa ini? Maksudnya mengatakan la ilaha illallah, inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yadhkuru nubuwah, ya, wa huwa yadhkuru nubuwah. Muhammad bin Abdullah dia menyebutkan tentang kenabian. Kemudian berkata, qultu man hada alladhi yukadzibu? Qalu amru Abdullah. Kemudian siapa, ya, yang telah mendustakannya? Kemudian berkata, Abu Lahab, dialah Abu Lahab pamannya. Ini. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah selalu diikuti, Pak. Ya. Sehingga paman beliau yaitu Abu Lahab di sini, ya, senantiasa memprovokasi. Abu Lahab cukup memprovokasi kaum masyarakat kaum Quraisy. Karena itu dengan apa? Dengan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah berani meninggalkan ajaran nenek moyang di sini. Bukan dikatakan apa? Nabi SAW nggak perlu mengatakan Nabi SAW adalah orang yang gila, orang penyihir, orang pendusta, enggak. Tetapi cukup Abu Lahab mengatakan, memprovokasi orang-orang kafir Quraisy kalau Rasulullah SAW di sini adalah yaitu apa? Telah meninggalkan ajaran nenek moyang. Sementara ajaran nenek moyang di sini beratus-ratus tahun di sini yang melekat pada jiwa orang-orang kafir Quraisy, sehingga orang-orang kafir Quraisy banyak terprovokasi oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Maka setiap hari Nabi SAW berdakwah di celah pamannya. Nabi pergi dari
kabilah ke kabilah berikutnya, Nabi terus berdakwah tauhid dan mengingatkan orang-orang dari kesyirikan. Lalu Abu Lahab terus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terpengaruh dengan celahan, dengan celahan Abu Lahab. Meskipun Abu Lahab di sini melempari batu, nggak tanggung-tanggung di sini. Abu Lahab di sini adalah pamannya sendiri, akan tetapi melempari batu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terkena kakinya, wajahnya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah di sini. Ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Manusia biasa, bisa apa? Bisa sakit, bisa keluar darah, seperti itu. Sudah isyarat belum ya? Baik. Ini ikhwazani Allah ya. Dan nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Nama asli Abu Lahab di sini adalah Abdul Uzza. Atau namanya disebut juga dengan hamba yang berhala Uzza. Ini jadi dijuluki dengan Abdul Uzza karena Abu Lahab di sini sebagai penyebab Al-Uzza. Sehingga dinamakan dengan Abul Uzza. Ya, contohnya untuk ketika punya kucing, sayang banget sama kucing, bisa untuk dijuluki dengan sebagai apa? Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah di sini adalah seorang yang menyayangi kucing, sehingga Rasulullah SAW di sini menjuluki sebagai dengan Abu Hurairah. Atau bisa juga dengan Abul Qitti, bapaknya kucing. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya dengan nama dalam ayat ini. Di dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab tidak menyebutkan Abul Uzza, tidak. Tapi langsung Abu Lahab. Ya. Karena artinya namanya mengandung kesyirikan. Di dalam surat Al-Masad di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan Abul Uzza tetapi Abu Lahab. Kenapa? Karena Abul Uzza mengandung kesyirikan. Kemudian Abu Lahab di sini kenapa dijuluki dengan Abu Lahab? Karena wajahnya agak kemerah-merahan. Jadi kalau perempuan kan apa di sini? Ketika seorang wanita memiliki wajah yang kemerah-merah dijuluki sebagai apa? Umairah. Nah, kalau laki-laki di sini apa? Dinamakan dengan Abu Lahab. Ketika wajahnya kemerah-merahan. Maka kalau wajahnya merah-merah jadi Abu Lahab. Ini sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya Abu Lahab artinya apa? Wajahnya agak kemerah-merahan. Bahkan ada yang mengatakan wajahnya bersinar dan tampan. Jadi Abu Lahab di sini maknanya adalah wajahnya bersinar dan tampan. Namun sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya jika wajah seseorang bersinar, seharusnya ia dijuluki sebagai apa? Sinar dalam bahasa Arab apa? Nur. Tidak dijuluki juga sebagai Abu Nur. Tetapi kenapa dijuluki Abu Lahab? Orang yang bercahaya wajahnya itu dijuluki dengan Abu Nur. Tetapi apa? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya dia adalah Abu Lahab yang menyala wajahnya. Dan memang Abu Lahab di sini kenapa dijuluki Abu Lahab? Karena nanti wajah dan tubuhnya akan dibakar dengan apa? Oleh jilatan api neraka yang menyala-nyala di dalam api neraka nanti. Itu makna dari Lahab, maksudnya adalah yaitu bahwasanya Abu Lahab di sini apa? Akan dilemparkan ke dalam api neraka, akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Seperti itu Pak ya. Ini cerita tentang Abu Lahab masih panjang Pak. Ya, ini baru satu ayat. Ya. Nanti insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang di hari Ahad yang akan datang di masih surah Al-Lahab. Karena ceritanya panjang mengenai surah Al-Lahab, Abu Lahab, dan belum kita bercerita tentang istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup kajian di kesempatan malam hari ini.
sedikit mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, mengenal siapa Abu Lahab ya. Dan semoga